Beberapa penelitian terkait, seperti penelitian MRI dari Universitas Heidelberg pada tahun 2020, menunjukkan bahwa kecanduan smartphone dan sosial media menyebabkan penurunan materi abu-abu di insula dan korteks temporal. Hal itu berdampak pada kurang pekanya seseorang terhadap stimulasi emosi dan rasa nyeri, contohnya seperti nggak inget rasa lapar, nggak inget rasa haus, dan lain sebagainya. Scrolling adalah aktivitas yang mungkin nggak bisa lepas dari kebanyakan orang zaman sekarang. Nggak peduli orang tua, anak muda, anak kecil, semuanya scroll video pendek di smartphone mereka masing-masing. Termasuk saya sendiri sebenarnya. Saya juga kalau udah scroll reels Instagram itu ya kadang sampai lupa waktu, sampai lupa nulis, sampai lupa kalau saya itu udah tua dan belum punya pencapaian gitu. Ya lupa segala-galanya lah pokoknya. Dan lucunya kita semua mungkin udah tahu efek buruk itu gitu. Bahkan udah banyak jurnal dan penelitian yang menjelaskan kalau scroll video pendek dalam jangka waktu yang lama dan intensitas yang sangat amat sering dapat melemahkan fungsi kognitif dan lain sebagainya. Contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Francesco Ciosi pada tahun 2023 terhadap dampak video pendek khususnya di TikTok dan kaitannya dengan perkembangan ingatan maupun perencanaan masa depan. Hasil dari penelitian itu, dari 60 partisipan yang diundang, sebagian peserta yang diberi stimulasi video pendek dalam kurun waktu tertentu dan intensitas yang padat mengalami penurunan signifikan pada daya ingatnya dan perencanaan terhadap masa depannya dibanding partisipan yang mengakses platform sosial media lain seperti YouTube dan Twitter. Dan sebenarnya ya, masih banyak lagi penelitian yang menunjukkan bagaimana scrolling video pendek dapat sangat amat berpengaruh bukan hanya pada kesehatan otak dan memori, melainkan juga pada kesehatan jiwa dan emosional penggunanya. Tapi ya gimana ya, entah kenapa semua dampak negatif itu ya seolah nggak mempan gitu dibanding efek candu dan perasaan yang didapatkan saat kita lagi scrolling. Soalnya di dalam scrolling itu kita bisa nemu beragam hal yang bisa dibilang ya cocok banget sama diri kita gitu. Mulai dari jokes dan candaan yang sesuai sama selera humor kita, terus informasi dan konten yang sesuai dengan apa yang kita suka. Kita juga bisa nemu berita-berita baru yang sedang populer dan ramai diperbincangkan, fenomena yang lagi rame, drama yang lagi panas-panasnya, dan lain sebagainya. Jadi, fenomena scrolling yang gak habis-habis itu mirip orang yang lagi ngerokok gitu, yang udah dinasehatin kalau rokok itu gak baik, tapi tetap ngerokok karena efek ketenangan yang didapatkan dari nikotin. Tapi, kenapa bisa kayak gitu? Apa alasan dibalik semua itu? Kenapa kita masih bertahan buat scrolling terus-menerus, meskipun kita tahu itu buang banyak waktu, dan kita tahu sama resikonya yang bisa mempengaruhi fungsi otak kita? Beberapa penelitian terkait, seperti penelitian MRI dari Universitas Heidelberg pada tahun 2020, menunjukkan bahwa kecanduan smartphone dan sosial media menyebabkan penurunan materi abu-abu di insula dan korteks temporal. Hal itu berdampak pada kurang pekanya seseorang terhadap stimulasi emosi dan rasa nyeri, contohnya seperti nggak inget rasa lapar, nggak inget rasa haus, dan lain sebagainya. Di sisi yang berbeda, korteks temporal yang bertanggung jawab pada ingatan jangka pendek dan asosiasi antar informasi juga ikut terganggu. Yang artinya seseorang bakal gampang banget buat lupa gitu. Fungsi kognitifnya yang menghubungkan antara satu informasi dengan informasi lain itu keganggu. Dan semua dampak atau efek itu sama persis atau memiliki kesamaan yang sangat amat mendasar dari dampak yang dihasilkan oleh kokain dan beragam jenis narkoba lain. Artinya kita bisa mengobjektifkan beragam hasil penelitian itu terhadap kesimpulan sementara bahwa sosial media, khususnya video pendek itu, sama bahayanya seperti narkoba. Dari situ, maka diperlukan regulasi dan peraturan yang cukup ketat untuk mengawasi jalannya sosial media itu sendiri. Atau paling tidak, jika memang internet itu mustahil untuk dikendalikan ya, maka sosialisasi itu sangat amat penting karena dampak buruknya yang dapat terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi pertanyaannya, adakah yang peduli dengan hal itu?
Karena ngurusin sosial media jelas jauh beda dengan ngurusin narkoba. Karena sosial media itu yang nggak bisa dijadikan sebagai ladang bisnis layaknya narkoba gitu oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jadi ya dalam tahap ini sebenarnya kita semua butuh direhabilitasi. Termasuk diri saya sendiri pastinya. Karena saya juga suka banget sama video-video pendek itu. Tapi yang mau merehab itu siapa gitu? Yang mau mensosialisasikan itu siapa? Dengan minimnya perhatian terhadap dampak buruk sosial media, akhirnya efek samping tersebut justru seringkali dianggap nggak ada atau dianggap normal sama kita. Nggak peduli seberapa aneh sosial media kita hari ini gitu. Nggak peduli seberapa nggak jelas dan nyelenehnya konten-konten yang bertebaran di internet. Kita semua nganggap hal itu ya normal gitu. Dan kita nganggap kalau aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Jadi, kalaupun ada orang yang mungkin ya mensosialisasikan dampak negatif dari video pendek di internet itu, pun mungkin nggak akan didengerin sama banyak orang. Karena kebanyakan dari kita bakal ngerasa kalau cara kita bersosial media itu adalah hak asasi bagi kita sebagai manusia, terlepas apapun dampak buruknya. Dari situ nanti masalahnya tambah keruh, khususnya saat kita tarik masalah tersebut pada ranah aktualisasi diri, di mana seorang individu harusnya bisa berkembang menjadi lebih baik, jadi lebih cerdas, jadi lebih bijak secara intelektual dan emosional, bukan untuk negara atau untuk orang lain ya, tapi untuk dirinya sendiri. Karena kalau seseorang gagal lakuin hal itu, ya seperti yang kita bahas di penelitian sebelumnya, seseorang tuh ya bakal kehilangan sebagian kemampuan otaknya, bakal lebih labil secara emosional, bakal lupa sama masa depannya, nggak tahu tujuan hidupnya itu apa, nggak tahu cara ngembangin dirinya tuh kayak gimana. Dan mereka menutupi semua efek samping itu dengan pencarian makna di internet, baik dengan ngemis atensi dari komentar dan konten yang dirinya posting, haus akan like dan tanggapan orang lain ketika dirinya berinteraksi di internet, ngerasa nggak bisa lepas dari scroll media sosial yang ngasih stimulus emosi maupun ketenangan bagi diri mereka, dan masih banyak lagi. Semua itu dilakuin karena batasan antara dunia maya dan dunia nyata itu seolah udah tipis banget. Terus kalau udah kayak gitu gimana? Kalau misalnya masing-masing orang nggak peduli dengan dampak buruk dari sosmed, masing-masing orang juga fokus sama hak asasi maupun kebebasannya untuk lakuin apapun yang dirinya mau di internet. Jadi, seolah mustahil bagi kebanyakan orang untuk bisa menggunakan sosial media dengan lebih terkelola atau lebih bijaksana. Well, untuk kebanyakan orang atau dalam tahap sosial, mungkin perubahan itu akan sangat amat sulit kita temukan. Tapi, kita bisa mulai itu dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai kembali ke kenyataan dengan mengelola kesadaran kita dan mengontrol cara kita scroll sosial media. Kalau saya pribadi ya, saya biasanya memberi batasan terlebih dahulu di otak saya sebelum pada akhirnya nanti saya scroll. Misalnya nih, saya pengen hiburan gitu atau pengen informasi baru di video pendek, maka saya bakal bilang sama diri saya sendiri kalau itulah yang bakal saya cari gitu. Terus kalau dalam scrolling itu saya nggak dapet apa yang saya cari dalam kurun waktu tertentu, ya saya tutup gitu. Saya lebih milih buka Google untuk nyari informasi yang mungkin menarik buat saya dan bisa nambah informasi daripada scroll tanpa ujung dan gak dapat apa-apa. Dengan begitu, fokus pikiran kita bisa lebih terjaga dan gak teralihkan oleh beragam jenis konten lain yang kita temukan ketika kita lagi scrolling. Jadi, ya bisa dibilang otak kita itu nggak terlalu capek. Dalam konteks hiburan pun sebenarnya sama. Saya bilang terlebih dahulu sama diri saya, oke saya mau terhibur, maka ketika saya scroll, saya harus fokus sama hiburan. Nanti dari situ, kalau kita ketemu konten yang aneh, absurd, dan nggak jelas, kesadaran kita bakal negor diri kita sendiri dengan bilang, ini mah jatuhnya udah bukan hiburan gitu. Berarti ya dari situ udah waktunya udahan atau udah waktunya ngerjain sesuatu atau aktivitas yang lebih produktif. Sebenarnya cara ngontrolnya ya sesederhana itu. Karena mungkin kalau disuruh buat ninggalin scrolling secara mendadak, maka kebanyakan kita iya bakal kesulitan gitu. Sama halnya kayak orang yang pengen berhenti dari ngerokok, tapi dipaksa secara langsung tiba-tiba berhenti gitu. Dosis dan intensitasnya nggak dikurangin terlebih dahulu, ya ujung-ujungnya susah.
Semua itu ya buat kebaikan diri kita sendiri, karena mungkin masih banyak yang harus kita kejar dalam hidup, masih banyak yang harus kita perbaikin, masih banyak yang harus kita kembangin. Kecuali hidup kita emang udah nggak ada tujuan gitu, atau kita udah nggak peduli lagi sama kehidupan yang kita milikin. Ya kalau udah kayak gitu ya terserah gitu, kalian mau scroll video pendek berjam-jam sampai lupa waktu juga ya bodo amat. Tapi buat kalian yang masih punya tujuan dalam hidupnya, cobalah alihkan fokus kalian ke jalan itu, ke kontrol dan pengelolaan itu. Karena yang bisa ngembangin diri kita itu, ya diri kita sendiri. Sekian kausalisme, semoga kalian menemukan video ini. Sampai jumpa.